jumpa lagi dengan saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Lebih smart bersama Info Kursus. Nah pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seni merangkai bunga dan desain floral. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai desain rangkaian kiriman anak kelahiran laki-laki dan perempuan. Pemirsa, kita tanyakan langsung ke narasumbernya. Ya Ibu, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu yaitu apa sih Bu prinsip-prinsip dasar dari merangkai bunga ini? Prinsip-prinsip dasar merangkai bunga itu adalah komposisi yang baik. Memang satu desain bunga, merangkai bunga atau desain floral mempunyai pedoman untuk menciptakan suatu rangkaian yang baik. Terutama elemen-elemen dulu. Kita harus mencari elemen-elemen itu adalah dari materi-materi bunga, materi-materi daun, yang tentu yang berbentuk lurus, berbentuk lengkung, berbentuk yang tentu ada bentuknya yang baik, kemudian teksturnya yang baik, dan juga warna yang baik, dan unsur-unsur itu akan membantu menjadikan suatu komposisi yang baik, yaitu pedoman prinsip-prinsip merangkai bunga. Apabila komposisi itu baik, maka kita harus melihat harus ada keseimbangannya, harus ada proporsionalnya, harus ada iramanya, harus juga harmoni, dan harus mempunyai satu kesatuan. Itu adalah pedoman seni merangkai bunga dan desain floral. Ya, jadi untuk prinsip-prinsip rangkaian bunga ini dalam desain floral harus dengan keseimbangan ya Ibu, harus dengan keseimbangan, harus seimbangan, harmoni. Ya betul. Ya, penuh dengan kreasi juga mungkin ya. Ya Betul, dan tentu yang penting adalah bagaimana pemilihan materi-materi, yaitu unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya seperti saya katakan tadi, melihat garisnya. Garis apa daripada materi-materi tersebut, teksturnya yang bagaimana, bentuknya yang bagaimana, dan warna juga yang tentu harus serasi. Sehingga kita dapat menciptakan suatu komposisi yang baik, yaitu dari pedoman seni merangkai bunga dan desain floral, di mana komposisi itu harus balance, ada keseimbangan, harus proporsional, harus mempunyai irama, tentu harus ada kesatuan dan ada keharmonisan daripada keseluruhan desain tersebut. Ya Ibu, tadi seperti yang telah Ibu sebutkan mengenai prinsip-prinsip dasar rangkaian bunga. Nah sekarang yang saya pengen tanyakan ke Ibu mengenai desain rangkaian kiriman untuk kelahiran anak laki-laki dan perempuan itu seperti apa Ibu? Rangkaian desain untuk kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan itu saya kira bedanya daripada warna. Bentuknya sama saja. Prinsip harus dilakukan seperti yang tadi saya katakan. Kemudian pemilihan materi unsur-unsur itu harus jelas. Kemudian yang berbeda di sini adalah untuk anak perempuan bahwa tentu saja harus warna merah muda atau pink, dan untuk anak laki-laki harus berwarna biru. Memang tidak banyak bunga-bunga yang biru, tetapi mungkin dengan pitanya yang biru atau dengan boneka yang berwarna biru, atau untuk anak laki-laki seperti beruang ya. Tapi untuk anak perempuan itu mungkin dengan pitanya yang menjadi aksennya dengan berwarna pink, dan bunga-bunga yang berwarna pink, dan mungkin dengan ornamen boneka perempuan. Untuk bentuknya biasa saja, memakai wadah biasa saja, yang mana saja boleh sesuai dengan konsep yang dari si perangkai itu akan membuatnya. Jadi kalau untuk anak laki-laki harus selalu menggunakan warna biru ya Ibu ya? Iya, kalau bisa warna biru selalu. Warna biru atau selalu. Kombinasi dengan warna yang lain tapi dominan biru. Ya, dan untuk anak perempuan yaitu dengan bernuansa warna pink. Ya, betul. Tapi itu tidak keluar daripada prinsip-prinsip dan unsur-unsur beserta pedoman yang telah Ibu sebutkan tadi. Ya, betul. Tentu dengan pemilihan materi yang baik, perawatan yang baik, dan semua itu harus bersih dan disimpan yang baik sehingga semua bunga itu akan
mengisap air dengan baik sehingga pada waktu dirangkai tetap akan melihat kelihatan segar. Ya Ibu, itu Bu Inga sudah mempersiapkan mengenai rangkaian-rangkaiannya. Nanti kita akan langsung saja ke sana ya Ibu ya. Boleh? Iya. Mari. Tapi Ibu kita tahan dulu karena kita akan sapa dulu pemirsa. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai desain rangkaian kiriman untuk anak kelahiran laki-laki dan perempuan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikutnya. Lebih smart bersama Info Khusus. Lebih smart bersama Info Khusus. Ya, Ibu, setelah tadi Ibu banyak sekali penjelasan yang Ibu berikan kepada saya dan pemirsa. Sekarang saya pengen tahu mengenai alat-alat dan bahannya. Tapi sebelumnya kita tahan dulu karena kita akan sapa dulu pemirsa di rumah. Ya, silakan. Iya. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seni merangkai bunga dan desain floral. Nah pemirsa, untuk episode kali ini juga kita akan membahas mengenai desain rangkaian kiriman kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan. Kita langsung saja tanyakan ke narasumber kita, Ibu El Stiwar. Iya, Ibu, di sini kan telah banyak sekali ya bunga-bunga. Mungkin Ibu bisa menjelaskan satu-satu mengenai bunga-bunga yang ada di sini. Nah, untuk bunga yang ini Ibu namanya bunga apa? Ini bunga carnation dengan warnanya putih, sedangkan ini warnanya pink. Dan ini dikhususkan untuk rangkaian kiriman untuk anak perempuan, identitas dengan warna pink. Sedangkan kalau kita lihat di sana warna biru adalah identitas untuk anak laki-laki. Boleh kita satu-satu saja Silakan. kita biar lebih Lebih jelas jelas. lagi ke pemirsa. Ini yang tadi bunga putih ini, bunga Carnation. yang ada semua di sini adalah bahan-bahan untuk membuat bunga kiriman kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan. Iya, Ibu bisa dijelasin satu persatu mungkin? Yang akan dipakai di sini adalah karena ini akan dirangkaikan di sini adalah untuk anak perempuan, kelahiran anak perempuan dengan memakai lebih banyak pink. Kemudian ini kombinasi aja dengan putih untuk lebih cerah saja, dan ini juga hortensia atau hydrangea ini bunga yang dapat dipakai untuk juga identitas untuk anak perempuan, kelahiran anak perempuan. Ini kreativitasnya dari Ibu Inga yang merangkai di sini. Ini dengan wadah yang tinggi kaca dengan mengisi air, kemudian dikasih warna. Di dalamnya ini ada kertas kaca, kemudian dimasukkan ke dalam dan kelihatan seperti ada batu-batu es. Batu es. Kemudian modelnya ini adalah dia mengambil dari garis melengkung yang dinamis dan memakai bunga arum leli. Dan di sini lebih banyak kebiru-biruan karena ini untuk anak laki-laki dengan identitas dengan beruang seperti ini. Iya. Apakah harus selalu dipadukan dengan bunga yang berwarna pink atau ungu? Kemudian ini Sebetulnya lebih dominan adalah bunga yang berwarna biru.
Biru. Tetapi Ya? untuk memberikan warna aja, jadi mungkin dipakai warna pink sedikit dan ungu sedikit tidak masalah karena ini kreativitas. Iya. Dan ini bunga apa Ibu namanya? Ini snapdragon Snapdragon ya, ya? putih. Iya, Ya. baik Ibu. Nah, barusan kita telah membahas mengenai yang namanya bahan-bahan untuk membuat rangkaian kiriman kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang akan kita bahas mengenai alat-alatnya Ibu. Oke. Mungkin Ibu bisa menjelaskan satu persatu mengenai alat-alatnya? Alat-alat yang kita lihat di atas itu, Iya. Ibu ingat, tolong dikasih lihat itu Iya. adalah tang kawat, kemudian tang lancip, kemudian di sini ada gunting biasa, ada pisau, ada biting, barangkali itu perlu ada tusuk, kemudian sambung, kemudian di sini tusuk sate atau lidi, kemudian pita-pita. Pita-pita juga berwarna pink, sedangkan di sini sudah dipakai warna biru. Dan di sini adalah kawat, dan ini adalah boneka untuk kelahiran anak. Perempuan. Wadah yang dipakai ini wadah kaca, kemudian itu ada dua bagian, ini di bawah ini dan ini tidak nyambung. Di atas itu adalah piring biasa, kemudian ditaruh di atas wadah kaca yang tinggi itu, sehingga sepertinya dia satu, sebetulnya itu ada dua bagian. Kemudian foam begitu besar ditaruh situ karena sudah dia mempunyai sudah mempersiapkan kira-kira rangkaian apa yang akan dibuat, sehingga memang wadahnya foamnya itu segitu besar. Jadi desainnya dan apa semua sudah dibuat sebelumnya, jadi sudah diatur sebelumnya dan sudah direncanakan dengan bunga apa dan modelnya seperti apa, kita akan lihat aja nanti setelah itu. Ini ada ornamen juga yang mana akan dilengkapi setelah rangkaian ini Iya, selesai. baik Ibu, barusan Ibu telah menjelaskan kepada saya mengenai alat-alat yang ada di sini untuk merangkai kiriman kelahiran anak laki-laki dan Betul. perempuan. Nah, Ibu bisa tolong dijelaskan nggak? Di sini ada beberapa macam tang ya, Ibu ya. Ya. Itu gunanya untuk apa saja, Ibu? Kalau ini adalah untuk kawat yang agak besar dan ini untuk kawat yang kecil, karena kawat-kawat yang kita pakai adalah dari nomor Iya. 18 sampai nomor 30 untuk kreasi-kreasi seperti ini. Ini adalah tang lancip, di mana kalau kita memakai kawat kita tidak pakai kuku tapi kita dikuatkan dengan tang yang lancip ini untuk kawat. Dan ini adalah gunting biasa di mana kita akan memotong pita. Tidak mungkin dengan gunting bunga dipotong pita. Jadi ini harus gunting biasa. Dan ini adalah juga tambahan pisau kecil, barangkali ini perlu karena ini adalah bunga yang sangat banyak dengan tangkai-tangkai perlu juga dipotong dengan pisau kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian Ibu tusuk ini untuk apa nih? Kalau tangkainya agak lemah, jadi ini disambung, kemudian dipakai kawat, kemudian dipakai selotip. Ada. Kemudian ini bisa dimasukkan jadi untuk menguatkan tangkai bunga aja ini. Iya, iya. Baik Ibu, pita-pitanya ini untuk pelengkap saja ya? Pelengkap. Ibu, ya? Jadi ini sebagai ornamen saja. Seperti ini alat-alat dan ini pita sama yang itu adalah untuk ornamen saja untuk melengkapi setelah selesai rangkaian tersebut. Iya, baik Ibu, terima kasih Ibu telah menjelaskan mengenai alat-alat dan bahan-bahan yang telah tersedia di sini, banyak sekali ya, bunga-bunganya juga dengan berbagai macam bunga ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu, kita akan kembali lagi ke pemirsa. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai alat-alat dan bahan-bahan untuk rangkaian kiriman kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus bersama saya Windy. Lebih smart bersama Info Kursus.
Smart bersama Info Kursus. Pemirsa, masih bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai tahap-tahap rangkaian kiriman kelahiran untuk anak laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja ke narasumbernya. Iya, Ibu mungkin bisa menjelaskan tahap-tahap apa saja untuk merangkai kiriman kelahiran anak laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita melihat di sini bahwa kreasi sebetulnya ini, jadi kita melihat bahwa Ibu Inge mulai menancapkan carnation semua dengan menggantung, dan mungkin akan dibuat sekeliling daripada foam itu dan dikombinasi dengan bunga hortensia atau hydrangea yang pink. Dan di sini kita akan lihat bahwa Ibu Inge akan memakai mawar. Memang ini rangkaian kreativitas yang ada dari Ibu Inge yang sudah direncanakan lebih dahulu. Seperti ini kalau kita lihat, ini sama, ini bentuk bulat yang kita bikin tadi, bikin sebelumnya bulat, tetapi sudah dimodifikasi, inovasi dengan menambah lengkung dengan arum lili. Sedangkan ini juga ada teknik dari sini, tetapi mungkin akan dikelilingi dengan carnation. Jadi ini mungkin lebih kelihatan pinknya untuk perempuan, ya. Dan nanti boneka itu akan mungkin, saya kira dia akan taruh di tengah-tengah. Karena walaupun sudah direncanakan, kadang-kadang pada waktu membuatnya, kadang-kadang bisa berubah sedikit, tidak sesuai dengan direncanakan gitu. Karena ini kreativitas, bisa saja berubah-berubah sedikit. Iya Ibu, dan untuk bawahnya ini kalau perempuan harus selalu pink ya Ibu ya? Ya, selalu harus pink. Selalu harus pink. Selalu pink. Dan di situ airnya pink juga, sebetulnya ini warna pink dan itu air biasa. Kemudian dikasih sumbah kue dengan warna pink, kemudian di dalamnya itu kelihatan seperti ada ice-nya, itu sebetulnya itu dari kertas kaca yang digulung-gulung seperti gulung-gulung kemudian dimasukin ke dalam. Jadi itu tekniknya saja. Tekniknya saja ya, supaya lebih kelihatan cantik ya Ibu dan bagus. Nah Ibu, kenapa bunga yang bulat itu harus disimpan satu di bawah gitu Ibu? Belum, itu cuma mau mengancang-ancang aja bahwa nanti akan ada bunga yang diletakkan situ kemudian akan naik ke atas, barangkali seperti itu yang akan dibuat oleh Ibu Inge. Itu hanya ancang-ancang saja. Ancang-ancang saja ya. Itu sudah mau naik ke atas. Oh iya. Ini dengan warna yang sama, pink semua ya? Iya, warna pink semua. Apakah Ibu Inge akan menambahkan bunga dengan warna yang lain mungkin? Saya kira tidak ada warna lain selain apa yang disiapkan di sini, yaitu dengan mawar warna pink, carnation tetap warna pink, tapi mungkin ada putih hanya untuk menetralisir saja supaya tidak terlalu pink semua ya? Ya, tidak terlalu monoton. Ya, jadi mesti ada gradiasi atau ada putih supaya agak lebih menarik, jadi tidak monoton hanya dengan pink saja. Jadi ada touch dengan warna putih. Warna putih ya, supaya lebih kelihatan manis mungkin. Iya, begitu kira-kira. Iya. Kita melihat itu yang Ibu Inge bikin di sini adalah grouping daripada carnation. Dan mungkin yang sisa yang kosong itu mungkin akan ditaruh dengan mawar pink. Mawar pink. Ya. Jadi disisain seperti itu. Jadi ini sudah ada dalam pikiran Ibu Inge bahwa apa yang dia akan lakukan itu ya udah dikosongkan. Nah nanti itu akan ditaruh dengan, saya kira itu akan ditaruh dengan bunga pink. Nah, apakah dengan rangkaian ini Bu Inge akan membuat rangkaian yang berbentuk bulat atau bagaimana Ibu? Tidak tahu saya, tetapi mungkin karena itu hydrangea atau hortensia itu bulat, maka dia itu kalau Ibu Inge akan taruh sebelah sini, dia simetris akan bulat. Tapi mungkin juga akan ditaruh dengan putih karena dia memang sudah bulat, jadi tetap akan kelihatan bulat ya, seperti ini tetap jadi bulat. Nah Ibu, yang saya pengen tanyakan mengenai apakah harus selalu rangkaiannya itu berbentuk bulat untuk kiriman kelahiran anak laki-laki atau tidak? Tidak, saya kira tidak. Ini kebetulan aja karena bentuk daripada hortensia itu yang dominan berbentuk bol, berbentuk bulat, sehingga ini akan ke arah-arah ke bulat. Tapi kalau Ibu Inge meletakkannya mawar itu yang agak keluar, ya tentu saja dia akan
melihat daripada balance, melihat daripada keseimbangan yang mungkin rada-rada agak bulat, tetapi bulat sekali, tidak seperti bulat yang dari bentuk bulat yang dasar. Nah, ini sudah bentuk kreativitas, inovasi. Iya Ibu, kemudian ini Bu, untuk pita-pitanya ini untuk finishingnya aja ya, untuk terakhir ya? Ya, untuk finishing apabila perlu pita dan lebih menekankan kepada lebih melengkapi aja supaya lebih cantik lagi. Jadi memakai pita-pita. Kalau memang Ibu Inga akan memberikan pita, boleh juga tidak. Caranya boleh seperti ini, boleh juga diselip-selipin seperti itu. Saya nggak tahu nanti. Kira-kira Ibu untuk rangkaian kiriman bunga kelahiran untuk anak laki-laki dan perempuan ini ada berbagai macam bunga yang saya lihat ya. Berbagai macam bunga, tapi asalkan identitas dengan anak perempuan, kelahiran anak perempuan atau anak laki-laki. Tapi model atau style atau bentuk daripada rangkaian ini kurang lebih suka berubah-berubah. Tergantung daripada wadah. Karena wadah juga memberikan inspirasi dan juga bisa dia memberikan arahan bentuk apa kira-kira yang dapat dibuat di sini dengan teknik apa dan bagaimana. Gitu. Di sini dia membuat pengelompokan karena itu ada teknik pengelompokan yang disebut dengan grouping. Karena ini ada juga seorang floral designer dari profesional sekali dari luar, dia tidak memakai daun sama sekali. Mungkin ini kita juga bisa seperti dia. Iya, baik Ibu, mungkin cukup jelas sekali buat saya dan pemirsa di rumah mengenai bagaimana tahap-tahap dari rangkaian kiriman kelahiran anak laki-laki dan perempuan ini. Saya akan kembalikan lagi ke pemirsa. Nah pemirsa, itulah tadi tahap-tahap untuk pembuatan rangkaian kiriman kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Ya Ibu, sungguh bagus sekali dengan nuansa pinknya dan warna biru ya. Ya, warna biru dan warna pink ya. Iya. Bagus sekali. Iya, Ibu kita sapa pemirsa dulu. Ya, mari. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam belajar keterampilan. Pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai tips dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Elstiwar. Kita langsung saja ke narasumbernya. Ya, Ibu mungkin ada tips yang akan Ibu sampaikan kepada saya dan juga pemirsa di rumah. Ya. Apabila kita membuat rangkaian kiriman untuk anak laki-laki atau anak perempuan, kita harus betul-betul pikirkan kreasi apa, wadah apa, bunga apa, dan semuanya itu harus direncanakan terlebih dahulu. Iya. Saya kira itu akan mendapatkan hasil yang baik. Iya, itu untuk tipsnya, dan mungkin ada kesimpulan dari penjelasan Ibu dan dari kita telah menyaksikan praktek yang telah diiniin. Saya bisa menyimpulkan bahwa rangkaian itu sangat baik sekali dan warnanya juga sesuai untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki pun demikian. Tapi memang kalau kita akan mencari warna-warna yang lebih baik lagi, lebih tua yang monokromatik, mungkin itu akan lebih baik lagi. Tapi itu sudah sangat bagus ya, Iya. baik sekali. Halo pemirsa, saya Samuel Elkana Varela. Saya seorang floral designer, saya seorang landscaper, dan saya seorang dekorator. Awal mulanya saya otodidak, saya belajar sendiri dengan talenta yang saya punya. Untuk menjadi seorang yang sukses di seorang floral designer, landscaper, dan dekorator, ternyata harus melalui pembelajaran juga.
Untuk itu saya masuk lembaga kursus merangkai bunga dan floral design di LC School of Floral Design. Di sana saya mendapat banyak masukan sehingga saya lebih kreatif, lebih percaya diri, dan lebih berbobot. Sampai saat ini saya sukses berkat semua yang saya dapat di lembaga kursus floral design, merangkai bunga dan floral design. Saya menghimbau pemirsa untuk menjadi seorang yang sukses harus melalui tahap pembelajaran. Otodidak dan talenta kalau tidak dibarengi untuk satu ilmu, penerimaan ilmu di suatu lembaga tidak akan sukses. Jadi saya menghimbau sekali lagi untuk pemirsa untuk belajar melalui lembaga seni merangkai bunga dan floral design. Salam bunga, terima kasih. Terima kasih Ibu atas tips dan kesimpulan yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga saja bisa bermanfaat buat kami Mudah-mudahan. semua. Iya, terima kasih Ibu. Nah pemirsa, itulah tadi tips dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Elstiwar. Semoga saja semua ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda semua dan Anda bisa menjadi seseorang yang sukses. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan mempelajari mengenai desain rangkaian kiriman untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan, Anda bisa menghubungi lembaga-lembaga kursus terdekat dan Anda juga bisa mengklik di website kami di www.infokursus.net. Saya Windy Yunia Rahayu beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalam.